Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Agus Mantoro. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menerangkan tentang borpel. Jadi dalam kegiatan konstruksi, fondasi menjadi salah satu bagian penting yang harus dibuat sebelum membangun gedung atau rumah di atas permukaan tanah. Namun, ada salah satu jenis fondasi yang masih asing di kalangan masyarakat adalah fondasi borpel. Padahal ada banyak gedung tinggi yang saat ini menggunakan fondasi model borpel. Bagi Anda yang ingin membangun bangunan tertentu, fondasi ini patut dijadikan bahan pertimbangan untuk menyesuaikan dengan kondisi dari area yang akan dibangun. Jadi sangat perlu ya fondasi tersebut. Oke. Apa itu borpel? Borpel adalah salah satu jenis alternatif fondasi yang digunakan ketika dalam pengerjaan pembuatan fondasi bangunan tidak memungkinkan untuk menggunakan fondasi tiang pancang dikarenakan lokasi yang sempit dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi pekerjaan proyek bangunan. Sesuai dengan istilah yang digunakan, fondasi jenis borpel ini menggunakan alat bor sebagai langkah awal pembuatannya. Namun bor yang digunakan berukuran kecil dan dalam sehingga bisa menembus tanah tanpa menyebabkannya ambruk. Jarak yang dibor cukup dalam hingga mencapai bebatuan dalam tanah yang lebih keras. Setelah mencapai area ini, barulah lubang tersebut dimasukkan dengan tulang besi dan dicor dengan beton. Next. Fungsi fondasi bangunan borpel sendiri. Fondasi borpel digunakan apabila tanah dasar di bawah bangunan tersebut tidak mempunyai daya dukung yang cukup dalam menopang berat bangunan. Fungsi fondasi borpel ini kurang lebih sama dengan fondasi tiang pancang, namun memiliki sedikit perbedaan pada proses pengerjaannya. Pada fondasi borpel diawali dengan pelubangan tanah, sehingga kedalaman yang sudah direncanakan dilanjutkan dengan pemasangan tulangan besi dan kemudian dilakukan pengecoran beton. Jenis-jenis fondasi borpel sendiri ada berbagai macam, yaitu borpel lurus untuk yang tanah yang keras, borpel yang ujungnya diperbesar dengan bentuk bel, borpel yang ujungnya diperbesar dengan bentuk trapesium, borpel lurus untuk tanah berbatu. Berdasarkan alat dan metode kerjanya, satu strospile atau borpel manual. Hal yang paling membedakan jenis borpel ini dengan yang lainnya adalah proses kerjanya yang dilakukan secara manual. Jadi dalam pengeboran tanah membutuhkan tenaga lebih untuk mengerjakannya. Ini dilakukan karena kondisi tanah di bor masih kering. Jenis fondasi ini prosesnya terbilang sangat praktis karena hanya membutuhkan tenaga manusia dan tidak menimbulkan polusi suara bising dari mesin. Sayangnya beberapa pilihan diameter bor yang tersedia hanya mampu melubangi dengan diameter 20 cm sampai dengan 40 cm saja. 2. Borpel menggunakan mini crane. Berbeda dengan strospile yang harus dilakukan secara manual, pengeboran pada jenis fondasi ini bisa dilakukan dengan alat. Alat yang digunakan sesuai dengan jenis fondasi ini yaitu mini crane. Metode yang digunakan adalah menggunakan bor basah, sehingga membutuhkan air yang cukup dalam proses pelaksanaannya. Metode ini bisa dilaksanakan pada beberapa ukuran fondasi, yakni diameter 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, sampai dengan 80 cm. 3. Yaitu borpel gawangan. Cara kerja alat ini mirip dengan mini crane yang menggunakan metode bor basah. Namun perbedaannya terletak pada tiang gearbox yang harus dilengkapi dengan tambang pada sisi kiri dan kanannya. Penggunaan tambang yang dikaitkan pada tempat lain ini berguna untuk menjaga alat pengeboran agar tidak melenceng ke arah lainnya. Jadi hasil bor tetap rata dan tidak merusak struktur tanah yang ada di sekitarnya. Nah, metode pelaksanaan fondasi borpel yaitu satu ada tahap persiapan,
Tahap persiapan sendiri ada mempersiapkan tempat dan lokasi agar aman dilakukan proses pembuatan pondasi. 2. Memastikan akses jalan keluar masuk pada proses pelaksanaan. 3. Yaitu memastikan letak titik-titik bor pile di lapang. 4. Membuat time schedule pelaksanaan pondasi. 5. Mempersiapkan report atau monitoring. 2. Yaitu kalian 1. Set alat pada posisi titik yang akan dibor. 2. Melakukan pengaturan mesin bor sesuai penggunaannya. 3. Proses pengeboran pada kedalaman 6 meter dan memasang casing 6 meter. 4. Gunakan full casing ketika proses pengeboran yang mengatasi tanah longsor pada kondisi lapisan tanah yang tidak baik. 5. Proses pengeboran ke kedalaman yang dikehendaki. 6. Gunakan bucket cleaning untuk membersihkan lumpur pada lubang bor. 7. Catat kedalaman, jenis, ketebalan lapisan tanah, dan muka air tanah. Dan terdapat 3 jenis galian pada metode pengerjaan bor pile ini, yaitu metode kering atau tepat digunakan pada tanah di atas muka air tanah yang apabila pada proses pengeboran tidak akan terjadi longsor pada dinding lubangnya. 2. Ada metode basah. Metode basah ini digunakan ketika proses bor melewati muka air tanah, sehingga lubang bor akan longsor jika dindingnya tidak ditahan. 3. Ada metode casing. Metode ini digunakan apabila lubang bor sangat rentan longsor. 3. Yaitu instalasi tulang atau penulangan. 1. Pekerjaan penulangan tiang bor telah dapat dilakukan bersamaan pada saat proses persiapan. 2. Letak tulangan harus berdekatan dengan alat berat untuk kemudahan. 3. Melakukan instalasi tulangan. 4. Ada pengecoran, yaitu melakukan pengecoran material dan menutup lubang bekas pengecorannya. Nah, spesifikasi alat bor pile. Secara keseluruhan, alat untuk pembuatan pondasi jenis ini terdiri dari beberapa spesifikasi untuk membedakan bagian-bagiannya. Spesifikasi tersebut meliputi 1. Kerangka mesin, 2. Alat penggerak bor, 3. Pipa bor, 4. Ujung mata bor, 5. Diesel winch atau katrol pompa ya. 6. Ada corong untuk menuangkan cor. 7. Ada pipa premi. 8. Ada perakit baja berupa tulangan besi. Nah, dari proses kerja dan peralatan yang digunakan dalam membuat pondasi bor pile dapat diketahui bahwa jenis pondasi ini terbilang cukup aman dan layak untuk digunakan, terlebih jika lokasi bangunan berada di area padat yang mempersulit proses pembuatan pondasi. Untuk kelebihan dan kekurangan pondasi bor pile. Semua jenis pondasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini bisa terjadi pertimbangan bagi Anda yang ingin membangun pondasi jenis tertentu. Untuk pondasi jenis bor pile sendiri, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya, yaitu sebagai berikut. Kelebihannya itu 1. Aman digunakan pada area yang sempit dan padat bangunan. 2. Tidak menimbulkan getaran yang terlalu keras sehingga tidak merusak bangunan di sekitarnya. 3. Kedalaman tiang cukup bervariasi sesuai dengan jenis yang digunakan. 4. Saat proses pengeboran tidak akan menimbulkan pergeseran tiang ataupun gelombang pada tanah. 5. Pondasi jenis ini memiliki ketahanan yang jauh lebih tinggi terhadap beban lateral. Pada bagian dasar pondasi bisa dibuat lebih lebar untuk meningkatkan ketahanannya. Dan terakhir, kondisi dasar bor pile didirikan bisa diperiksa langsung. Nah, untuk kekurangannya. 1. Proses pengeboran sangat tergantung cuaca. Pada cuaca tertentu, pengeboran bisa sangat sulit dilakukan ataupun sebaliknya. 2. Pada tanah dengan komposisi pasir tinggi, tidak bisa dibuat pembesaran ujung pondasi. 3. Proses pengeboran bisa mengurangi kepadatan tanah. 4. Bisa menimbulkan tanah longsor jika proses pemasangan tidak menggunakan casing. Saat lubang bor kemasukan air, maka kondisi tanah akan terganggu, sehingga mengurangi kekuatan tanah dalam menahan tiang.
Dan terakhir, rentan terkena timbunan lumpur pada dasar lubang yang berakibat kedalamannya tidak maksimal. Nah, perbandingan bor pel dengan tiang pancang. Pada metode pelaksanaannya, penyambungan tulangan pada tiang. Bor pel membutuhkan penyambungan tulangan pada tiang, sedangkan tiang pancang tidak membutuhkannya. Sudut kemiringan tiang. Bor pel membutuhkan pengamatan sudut tiang, sedangkan tiang pancang tidak. Pengecoran tiang. Bor pel sendiri memerlukan proses pengecoran tiang, sedangkan tiang pancang tidak membutuhkannya. Pemancangan tiang. Bor pel sendiri memerlukan proses pemancangan tiang, sedangkan tiang pancang tidak memerlukannya. Nah, bantuan alat berat bor pel yang umumnya digunakan. Ada beberapa peralatan berat yang biasa digunakan dalam proses pembuatan pondasi jenis bor pel. Di antaranya satu, ada eskavator, yaitu alat yang digunakan untuk melakukan penggalian pada tanah. Alat ini terdiri dari roda, alat penggeruk, alat penggalian, serta wahana putar. Dua, ada dump truck, alat untuk memindahkan material yang dibutuhkan untuk membuat pondasi jenis bor pel. Dengan begitu, konstruksi yang dikerjakan lebih mudah karena posisi material dengan lokasi kerja menjadi lebih dekat. Tiga, ada drilling machine, termasuk alat utama yang berperan besar dalam proses pengeboran pondasi jenis ini. Dengan alat ini, tiang bor bisa dipasang dengan cepat sekaligus melakukan proses pengecoran pondasi agar tertutup. 4. Crawler crane merupakan alat alternatif yang menggantikan peran tower crane, efektif digunakan untuk membangun pondasi yang membutuhkannya. Membutuhkan alat berat serta posisinya cukup tinggi. Selesai. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau bahasa yang kurang enak didengar, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.